Hollywood atau Bollywood? Hollywood. Kolesterol tapi ganteng atau sehat bugar berotot tapi jelek? Kolesterol ganteng. Hidup menjadi pohon bersama istri tercinta, istrinya juga pohon, atau hidup menjadi manusia tapi terpisah? Wah, ini merusak rumah tangga ini. Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di Smart Talk. Let's talk and be smart. Nah, teman-teman semua, hari ini Smart Talk akan membahas tentang teknologi. Nah, tapi nggak hanya teknologi biasa nih, melainkan juga kita akan berbincang mengenai perkembangan industri teknologi pada WMS. Nah, penasaran nggak sih apa sih itu WMS itu? Oleh karenanya kita telah mengundang Pak Antoni Wijaya selaku Direktur dari PT Mimotek. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Pak? Sehat, makasih udah diundang. Waduh, iya ini sebuah kehormatan bagi kita juga ya bisa mengundang Bapak ke sini. Sama-sama. Sama-sama. Oke, mungkin kan aku sebagai host udah mencari tahu nih informasi tentang Bapak, tapi katanya teman-teman audiens ini juga mau tahu nih siapa sih Pak Antoni Wijaya ini? Oke, boleh dong Pak. Iya, jadi saya ini sebenarnya alumni BINUS juga tahun 93, jurusan MI dulu. Ya. Jadi sekarang bisnis saya tuh adalah bikin software company, punya software company yang bergerak di bidang WMS, Warehouse Management System. Gitu. Salah satunya lah produk kita tuh WMS. Gitu. Berarti ini tuh kita juga sekaligus mengundang alumni Binusian gitu ya. Tahun angkatan Bapak tadi? 93. 93 ya. Di sini semua pada Binusian 26, baru Binusian 2026. Iya. Lain generasi udah. Betul Pak. Tadi kan aku sempat bahas tentang pas di awal tuh WMS. Mungkin boleh kayak Pak Bapak ceritakan lebih detail sebenarnya apa sih WMS itu? Iya, jadi WMS itu sebenarnya sebuah sistem yang memang dibuat untuk mengelola gudang, tapi lebih ekstensif. Jadi contohnya kalau umpama gudang biasa itu kita butuhnya inventory system barang keluar masuk aja. Kalau WMS itu sampai expiry date-nya, batch-nya, terus gudang yang kompleks, yang jumlah pengambilannya banyak, yang traffic-nya tinggi, itu biasanya pakainya WMS. Gitu. Iya ya, apalagi di zaman sekarang pasti kita tuh lebih berkembang lagi ya kalau misalnya kita ngandelin manusia, capek betul, juga. Betul. Banyak juga jadi ada kesalahan, itu meminimalisir kesalahan juga sih kan? Iya, banget. Jadi selain mempercepat proses di gudang, meminimalisir kesalahan sampai ke safety sebenarnya. Kalau di industri-industri seperti kayak raw material, food gitu ya, itu kan bahaya sekali kalau kita keluarin barang yang sudah expired atau mau expired gitu ya. Benar. Kita harus jaga supaya gudang itu nggak punya barang-barang expired. Jadi keluar masuknya namanya FIFO, first expired, first out gitu-gitu ya. Jadi yang keluar tuh selalu yang fresh gitu? Harus, jadi yang keluar itu adalah barang yang duluan masuk atau barang yang sudah mau expired duluan harus keluar duluan. Iya, benar. Ya bayangin kalau kita punya gudang dengan jumlah item sampai ribuan atau jutaan, suruh nyari mana yang pertama keluar, yang pertama masuk nih, ya susah kan, ya kan? Iya. Biasanya operator gudang tuh simpen barang, taruh di depan, taruh di belakangnya, dia ngambil pasti yang di belakangnya. Padahal yang di depan ini yang duluan masuk, dia nggak ambil nih. Terjadilah expired, barangnya rusak. Gitu. Kalau gudangnya besar, ya ini akan jadi isu tersendiri. Jadi itu yang di-handle oleh WMS. Gitu. Ya. Nah ini kira-kira Bapak udah berapa lama nih Pak dalam terjun di WMS ini? Kita sih udah 12 tahun ya. 12 tahun, belum lama lah, cuman ya lumayan. Udah 12 tahun. Memang kita khusus di penyiapan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan industri. Salah satunya WMS. Itu keren sekali ya Pak. Udah 12 tahun, saya 12 tahun ini kayaknya masih SD. masih belajar Pak. Dasar. Tapi apakah, kan Bapak tadi sebelumnya jurusan manajemen informatika gitu Pak. Berarti memang relate dengan sistem informasi WMS ini kan sih? Iya, kebetulan. Jadi manajemen informatika kan agak luas ya. Jadi banyak sebenarnya dulu sempat buat ERP, sempat buat Salesforce, automation ya, kemudian
ada WMS ya. Tapi memang berkutatnya saya mainnya di WMS di ini. sistem lah gitu ya. Di sistem. Sekarang ini lebih fokus ke WMS. Kalau saya boleh tahu nih, target pasar WMS ini sendiri, apakah yang perusahaan-perusahaan yang memang besar gitu kan pasti membutuhkan gudang, atau memang ternyata perusahaan yang normal-normal pun butuh WMS ini juga? Jadi sebenarnya kita nggak ngelihat lebih ke arah besar kecilnya perusahaan, tapi lebih ke arah proses yang mereka butuhkan. Contoh kalau perusahaannya besar, tapi mereka nggak perlu manage monitoring expiry date atau batch, mereka nggak perlu pakai WMS. Tapi kalau perusahaannya biar kecil, tapi mereka harus monitor expiry date, ya batch, sistemnya harus berjalan ya. Itu mau tidak mau mereka harus pakai WMS. Berarti kalau boleh tahu, kebanyakan yang menggunakan WMS ini perusahaan makanan? Ya benar, FMCG ya. Jadi makanan, kimia, bahan kimia. Tapi sebenarnya produk-produk yang seperti spare part, bayangin ya, spare part sebenarnya kan nggak ada expirednya. Spare part yang buat mobil motor gitu ya? Iya, mobil motor katanya. Tapi itu tetap butuh WMS. Karena apa? Karena kalau semakin lama barang itu kita tinggal di gudang, meskipun dia nggak expired, tapi dia jadi karatan. Karet-karetnya jadi getas, ya kan? Iya. Semuanya jadi rusak, warnanya jadi kuning dan sebagainya. Jadi tetap meskipun mereka nggak ada so-called expiry date-nya, tapi mereka harus menerapkan WMS gitu. Berarti WMS ini juga sebagai sarana upaya untuk menjaga kualitas dari suatu barang itu sendiri ya? Betul, kualitas barang di gudang tuh jadi harus selalu baik. Ya. Justru saya juga baru tahu, saya pikir selama ini barang-barang yang suka kayak ada di supermarket gitu-gitu, langsung dari produsennya gitu, ternyata pasti ada perantaranya ya? Betul, jadi biasa dari pabrik mereka masuk ke distribution center-nya dulu, dari situ baru dibagi nih ke subdisti atau ke outlet. Nah, di sini kita harus ngatur nih mana yang harus keluar dulu, yang mana harus diambil dulu sampai ke outlet. Di outlet sebenarnya mereka udah tinggal pakai karena barang yang dikirim ke sana tuh harusnya sudah yang paling lama gitu ya, sudah yang paling expirednya udah paling benar gitu. Iya. Berarti nih teman-teman, jadi WMS ini tuh sebagai upaya buat menjaga barang saat ingin ke konsumen gitu ya? Iya, nggak itu aja, tapi mempercepat proses operation di warehouse. Contohnya kalau saya mau cari barang A, spare part gitu ya, spare part kayak spare part mobil itu jumlahnya bisa jutaan, ya karena mobilnya banyak, spare part sebelah kiri, sebelah kanan, part numbernya beda gitu ya, mobilnya beda, part numbernya beda. Nah, kalau kita ada permintaan, saya mau nyari produk yang namanya part numbernya A gitu. Gimana kita bisa tahu di gudang yang luasnya sekian hektar itu barang ini ada di mana? Ya, kalau secara manual tentu orang nanti harus ngandelin, saya inget nih taruhnya di sana, gitu kan? Taunya bukan, dia salah balik lagi. Bayangin kalau gudangnya begitu besar. Nah, dengan WMS ini sistem yang akan memberitahu, butuh barang ini adanya di lorong ini, rak sekian, nomor sekian, gitu. Jadi proses ngambilnya cepat, semuanya jadi nggak ada salah. Ya. Kira-kira ini jadi insight baru juga gitu ya buat saya. Nah, tapi kira-kira di era yang sekarang ini yang serba benar-benar artificial intelligence AI gitu ya, maksud saya jadi belibet gini, seperti yang AI yang sekarang booming gitu ya. Nah, apakah Bapak juga mulai menerapkan dalam WMS ini dalam mencari produk gitu? Iya, jadi gini, kalau pengetahuan saya, kalau AI itu kan membutuhkan basis data yang besar, sedangkan kalau apa yang kita kerjakan lebih banyak di seputar gudang di satu perusahaan atau paling nggak grup perusahaan. Jadi memang datanya nggak terlalu besar. Memang udah mulai orang nyari-nyari AI, tapi yang paling banyak sekarang lebih ke arah robotik sebenarnya. Jadi udah mulai banyak robot ini menggantikan fungsi-fungsi manusia di gudang. Contoh untuk ngambil barang, untuk proses-proses nyimpan barang. Forklift itu udah nggak pakai orang lagi, forklift udah otomatis dia jalan sendiri, taruh sendiri. Nah, semuanya itu butuh WMS. Jadi WMS yang memerintahkan si forklift untuk naruh ke sana gitu ya. Nah, jadi ke sana. Kalau AI, kalau di industri kami belum terlalu terasa. Mungkin berarti kalau ini lebih robot ya. Jadi kayak robotik ya mulai. Buat ngambilin, setelah misalnya kita mau cari barang ini langsung ada di lorong ini, biar robot yang ngambilin. Betul, gitu ya. Betul. Jadi nggak perlu, kalau gudang besar sekali bahkan robotnya bisa ngambil, nyamperin ke orangnya. Kita tinggal ngambil di depan kita aja, barangnya tinggal pilih gitu ya. Nah,
robot yang semuanya ngambilin. Waduh, iya semuanya benar-benar langsung. Emang kerasa banget ya, adanya penerapan teknologi di kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia kerja seperti ini. Betul. Oke, tapi membahas mengenai teknologi pasti nggak luput dari tantangan. Apalagi Bapak juga sebagai pembuatnya gitu ya. Yes, dalam hal ini tuh gimana sih Pak? Kira-kira kalau boleh tahu tantangan apa nih yang biasanya suka terjadi? Sebenarnya tantangannya kalau di Indonesia ya, kalau kita lihat pemahaman yang pertama nih pemahaman mengenai WMS itu masih belum di sana, belum ada. Jadi masih banyak perusahaan yang masih rely on manual proses. Tapi bukan karena mungkin juga mereka pemahamannya belum ada, tapi karena juga secara cost mereka pikir lebih murah pakai orang. Jadi kita masih punya pendapat bahwa tenaga kerja di Indonesia murah nih. Jadi enakan pakai orang lah daripada pakai sistem atau pakai robot gitu ya. Nah, ini jelas jadi pedang bermata dua ya. Satu sisi tenaga kerja kita jadi kurang skill ya karena mengerjakan hal-hal yang itu aja. Yang kedua ya secara operation perusahaan juga mau tidak mau mengandalkan orang terlalu banyak. Harusnya kan bisa secara automation gitu ya. Jadi itulah tantangannya kalau menurut saya di industri kita ya. Tapi kalau kita mengaitkan tentang informasi sendiri tuh, apakah pernah Pak kayak ada kayak virus kayak gitu-gitu, itu memungkinkan atau tidak Pak? Oh ya, kalau kita udah pegang operation gudang satu perusahaan yang besar, apalagi mereka punya banyak cabang gitu ya di seluruh Indonesia, tentu keamanan data itu juga jadi penting, betul. Ya kan? Kita harus jaga semuanya. Biasanya perusahaan itu akan punya data center sendiri atau mereka punya fasilitas penyimpanan data sendiri atau di outsource-kan ke pihak luar biasanya gitu ya. Nah, tapi itu semuanya biasanya memang sudah dijaga supaya nggak gampang hacker masuk lah, inilah itu. Ya, tetaplah itu saya rasa standar ya. Sekarang mau tidak mau corporate itu harus menjaga datanya dia. Gitu. Benar sih ada data etik tertentu yang memang harus dipenuhi gitu ya betul, Pak. Betul, membuat sistem kayak gitu. Memang harus dijaga lah. Ya. Meskipun ceritanya data gudang gitu ya, tapi bukan data finansial, tapi tetap aja itu tetap harus jaga. Karena kalau begitu mereka udah pakai sistemnya down gara-gara ada hacker atau ada virus atau apa, operation gudang akan terganggu. Oh iya. Iya kan? Padahal operation yang sekarang di handle itu kan biasanya tinggi frekuensinya. Jadi nggak mungkin kalau mereka udah pakai WMS, mereka balik lagi manual, nyatutin lagi, rasanya susah. Jadi benar-benar kita harus jaga. Kalau betul, gimana tuh Pak cara mengatasi tantangan tersebut yang tadi Bapak bilang tuh? Kalau tantangan mengenai pemahaman mengenai WMS dan sebagainya, memang kita lebih banyak melakukan edukasi. Jadi kalau di kita banyak melakukan seminar, ya, kemudian ya lebih banyak memperkenalkan lah ini seperti apa, benefitnya apa orang kita pakai WMS gitu ya, dan kenapa kita harus meninggalkan cara manual gitu ya. Benar. Jadi lebih ke arah edukasi lah. Wah iya sih benar. Saya juga jadi pengen pakai WMS tapi saya nggak punya usaha Pak. Gimana ini Pak? Iya. Sebenarnya WMS itu kalau kita bilang cross industri. Industri apa aja, semua perusahaan pasti punya gudang. Benar, perusahaan jasa pun punya. Ya, mungkin gudang untuk yang mereka ATK-nya di gudang atau spare part-nya di gudang, ada aja sebenarnya. Cuma tinggal kompleksitasnya aja perlu atau enggak. Iya sih, benar. Oh, berarti memang sebenarnya kalau dipikir-pikir ini penting juga ya Pak. Sebenarnya bukan penting juga, tapi memang saya juga jadi tahu mengenai WMS ini. Dan kira-kira apa nih Pak harapan Bapak mungkin ke beberapa tahun ke depan gitu pastinya, tapi menurut saya orang-orang bakal lebih aware gak sih tentang teknologi ya? Saya rasa mau tidak mau harus, karena kan sekarang standar upah di Indonesia juga semakin lama semakin tinggi, sehingga perusahaan juga mau tidak mau harus melakukan efisiensi, ya harus melakukan mengupayakan produktivitas yang jauh lebih tinggi. Nah, hal itu salah satunya kan harus dicapai melalui sistem yang baik, operation yang baik, SOP yang baik, dan sebagainya. Jadi nggak bisa lagi, kalau dulu orang mikirnya gudang itu adalah tempat quote-unquote buangan lah gitu ya. Cuman buat nyimpen barang aja. Tapi enggak kan, ternyata gudang itu
memiliki peran yang penting buat keuntungan perusahaan. Jadi selain untuk competitiveness perusahaan itu, juga untuk service levelnya perusahaan itu. Ya kan, semakin dia kompetitif di market, di gudangnya dia rapi, nggak banyak bocor, dia semakin kompetitif kan. Service levelnya ke customer-nya juga lebih baik, lebih cepat barangnya, nggak sering salah kirim, nggak sering kurang kirim dan sebagainya. Ya. Nah, kan Bapak ini sudah 12 tahun dalam dunia WMS ini. Nah, Bapak merasakan nggak sih Pak, kayak setiap tahunnya atau beberapa tahun gitu ada perubahan-perubahan dalam penerapan teknologinya seiring berjamannya zaman gitu. Pasti. Zaman. Kita juga keep up ya. Jadi teknologi yang baru yang masuk, kita mulai dari seperti mobile device, kemudian teknologi RFID, nanti masuk lagi ke robotik, ada voice speaking lah dan sebagainya. Itu semuanya memang sampai smart glass ya. Oh iya, smart glass. Iya, mungkin ke depan akan lebih populer gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu. Memang perubahan cepat sekali. Jadi kita harus bisa beradaptasi lah. Oh iya, sana. betul. Ya. Iya, benar sih. Biar kita pun juga bisa istilahnya diterima gitu lah. Iya, mau nggak mau kan. Kalau memang di dunia ini berubah, mau nggak mau kita harus adapt ya. Iya, ya kan? harus adaptasi. Betul. Benar sih, benar. Wah, ini terima kasih banget loh Pak. Maksudnya Sama-sama. jadi tahu, semoga teman-teman audiens juga jadi terberi insight juga ya dari Pak Antoni ini. Kan dalam WMS ini kan pasti ada pengaturan yang dimana kayak semacam apa ya Pak? Kayak closing gitu ada gak sih Pak? Mungkin kayak penutupannya gitu. Maksudnya dari sisi untuk industrinya WMS. Ya memang kalau dari sisi saya sih WMS ini memang belum terlalu populer, tapi semakin lama semakin dibutuhkan lah di masyarakat ya. Jadi menurut saya ya industri ini akan semakin berkembang karena akan semakin diperlukan gitu ke depan. Jadi menurut saya juga prospek untuk bisnis WMS ini harusnya masih baik di Indonesia. Oh iya sih. Ya, mungkin itu kalau dari saya. Oke. Kan tadi itu kita sudah membahas mengenai WMS dan pasti teman-teman audiens juga jadi tahu apa sih WMS itu. Bener, kita jadi tahu bahwasannya sebenarnya kita tuh harus melek teknologi juga kan secara tidak langsung gitu kan. Karena kalau kita nggak tahu teknologi sama aja nggak tahu WMS itu apa gitu kan. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, karena kita sudah berbincang sangat fokus dan intensif, bahasanya, kita akan bermain mini games untuk relaksasi dulu kali ya. Oke. Nah, saatnya kita memasuki sesi mini games nih bersama kembali dengan Pak Antoni Wijaya. Oke Pak, kita akan main mini games dulu nih Pak. Apa gamenya nih? Rulesnya saya akan memberi 2 opsi pilihan, terus habis itu Bapak pilih salah satu. Ini mainnya cepet-cepetan, tapi kalau misalnya Bapak merasa lebih bingung, pas boleh. Karena waktunya cuma 1 menit. Oke, kita bisa mulai Pak? Bisa? Ayo, mulai. Langsung. Jengkol atau pete Pak? Jengkol. Hollywood atau Bollywood? Hollywood. Investasi saham atau emas? Mas. Daging ayam atau daging sapi? Sapi. Suka bisnis sendiri atau bisnis turunan keluarga? Sendiri. Pergi ke masa lalu atau pergi ke masa depan? Masa depan. Makan padang pakai sendok atau tangan? Pakai tangan. Mobil klasik atau modern? Modern. Film action atau film komedi? Action. Kolesterol tapi ganteng atau sehat bugar berotot tapi jelek? Kolesterol ganteng. Rock atau jazz? Jazz. Ini mumpung ada istrinya. Hidup menjadi pohon bersama istri tercinta, istrinya juga pohon, atau hidup menjadi manusia tapi terpisah? Wah, ini merusak rumah tangga ini. Bersama lah. Yang pertama ya berarti ya. Selalu terlambat atau selalu ngantuk?
Ngantuk. Wah, udah habis nih Pak. Waduh. Aduh, ternyata udah habis. Ini pertanyaan saya agak lucu-lucu gitu ya, jadi saya juga agak terdisik. Tapi ini satu pertanyaan lagi sih Pak. Tadi mungkin satu aja kali ya. Hidup tanpa pendidikan atau hidup tanpa kasih sayang? Waduh, susah ini. Susah banget ini. Waduh. Pas aja kayak. Waduh, susah bener itu. Hidup tanpa pendidikan atau hidup tanpa kasih sayang? Pas lah. Oh, pas aja. Biar cepet-cepet closing statement gitu. Dua-duanya perlu itu. Oh, iya, bener sih Pak. Hampa tanpa dua-duanya juga ya. Tuh, ya. Iya. Aduh, tapi keseruan mini games ini menjadi akhir penutup kita nih Aduh, Pak. iya. Nggak berasa juga ya kita sudah di penghujung acara. Oke. Sebenarnya masih banyak sih list-list pertanyaan tuh, masih banyak juga Pak di Instagram. Wah. Kalau ada sih kelihatannya. Iya Pak, mungkin aku kasih summarize sedikit kali ya buat Oke. teman-teman audiens di sana. Tapi kalau misalnya ada yang salah mungkin boleh diperbaiki. Iya. Mungkin jadi WMS ini menjadi sistem yang penting ya bagi perusahaan untuk diterapkan gitu ya. Iya. Karena selain memang untuk menjaga untuk keefisiensi perusahaan itu sendiri, tapi ini juga untuk menjaga servis ke konsumen gitu ya. Betul. Iya. Jadi ini tuh penting loh teman-teman semua, dan para bos-bos di sana, ayo pakai WMS, lupakan manual, beralih ke teknologi. Iya, betul. Udah saatnya kita. Sudah saatnya, benar. Iya. Kira-kira kalau boleh saya minta closing statement, apa nih Pak kira-kira harapan kedepannya sistem WMS di Indonesia ini? Ya, saya sih berharap pemahaman perusahaan akan lebih baik ya. Banyak orang lebih beradaptasi untuk WMS, untuk sistem. Sebenarnya nggak hanya WMS saja, semua sistem sih ya. Dan jadi tenaga kerja kita itu juga bisa lebih meningkat gitu dari sisi remunerasi maupun skillnya. Jadi biarin yang manual-manual dikerjain oleh sistem untuk tenaga kerjanya bisa lebih meningkat lagi. Paling itulah dari saya. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama. Telah datang dan juga berbincang-bincang dengan kita. Semoga kalau misalnya ada podcast satu gini mau lagi diundang Pak? Boleh. Dengan senang hati. Terima kasih sekali. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan dari saya juga kata-kata. Sama-sama. Wah teman-teman semua, ternyata kita sudah di akhir penghujung acara Smart Talk kali ini. Saya Sarah Syifa Kertamuda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.